Pernah nggak sih kepikiran, siapa orang pertama yang bikin rendang? Apakah ini hasil eksperimen seorang juru masak jenius? Atau justru tercipta karena keadaan yang nggak terduga? Yang jelas, rendang bukan sekadar makanan biasa. Ini adalah salah satu warisan kuliner Nusantara yang punya sejarah panjang dan filosofi mendalam. Sejak dulu, rendang udah jadi kebanggaan Indonesia. Bahkan, CNN pernah menobatkannya sebagai makanan terenak di dunia. Tapi sebelum sampai ke titik ini, rendang punya perjalanan yang panjang dan menarik untuk dibahas. Jadi, mari kita telusuri asal-usulnya, cara pembuatannya, dan kenapa bisa berkembang jadi hidangan yang luar biasa seperti sekarang. Rendang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari budaya kuliner masyarakat Minangkabau. Tapi rendang bukan sekadar makanan biasa, ini adalah bagian dari filosofi hidup orang Minang yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Orang Minangkabau punya budaya merantau, tradisi pergi ke tempat lain untuk mencari ilmu, pengalaman, dan rezeki. Nah, di zaman ketika belum ada kulkas atau teknologi pengawetan makanan seperti sekarang, mereka butuh makanan yang bisa tahan lama tanpa kehilangan rasa dan kualitasnya. Solusinya, mereka memasak daging dengan rempah-rempah dan santan selama berjam-jam hingga kadar airnya benar-benar habis. Hasilnya adalah daging yang empuk, penuh rasa, dan bisa bertahan hingga berminggu-minggu tanpa basi. Dari sinilah rendang lahir. Rendang yang kita kenal sekarang nggak langsung muncul begitu aja. Awalnya, masakan ini lebih mirip gulai, yaitu masakan daging berkuah kental dengan santan dan bumbu rempah. Namun, orang Minang butuh makanan yang lebih tahan lama, jadi mereka memasaknya lebih lama hingga kuahnya mengering. Tahapan evolusi rendang ini bisa kita lihat dari 3 bentuknya. 1. Gulai. Masih berkuah, dimasak sebentar. 2. Kalio. Kuah mulai mengering, teksturnya lebih pekat. 3. Rendang. Dimasak lebih lama hingga benar-benar kering dan bumbunya meresap sempurna. Proses ini disebut sebagai merandang, yang artinya memasak dengan api kecil dalam waktu lama sampai bumbu meresap dan kuahnya habis. Nah, dari kata inilah muncul nama rendang. Apa sih yang bikin rendang punya rasa yang luar biasa? Jawabannya ada di bahan dan teknik memasaknya. Rendang punya bumbu yang super kaya, mulai dari bawang merah dan bawang putih, bikin aroma dan rasa dasar yang khas. Jahe dan kunyit, menghilangkan bau amis dan memberikan warna keemasan. Lengkuas dan serai, menambah aroma wangi dan kesegaran. Cabai merah, memberikan rasa pedas khas Minang. Santan kelapa, membuat rendang punya rasa gurih dan tekstur yang lembut. Rendang nggak bisa dimasak sebentar. Untuk mendapatkan tekstur dan rasa yang sempurna, daging harus dimasak dengan api kecil selama 4-6 jam. Semakin lama, semakin meresap bumbunya dan semakin enak. Selama proses ini, santan dan bumbu perlahan menyerap ke dalam daging, menciptakan lapisan rasa yang kompleks. Makanya, nggak heran kalau rendang makin lama makin enak. Bagi masyarakat Minang, rendang bukan sekadar makanan biasa. Hidangan ini punya makna filosofis yang dalam, terutama dalam adat dan budaya mereka. Rendang sering disajikan dalam acara penting, seperti pernikahan, perayaan adat, dan hari besar keagamaan. Di Minangkabau, makanan ini dianggap sebagai simbol kehormatan dan kebersamaan. Orang Minang menganggap rendang sebagai representasi 4 elemen utama dalam kehidupan. Daging sapi melambangkan pemimpin atau kaum adat. Santan melambangkan cendekiawan dan intelektual. Cabai melambangkan ulama atau orang yang memberikan nasihat. Rempah-rempah lainnya melambangkan masyarakat. Jadi setiap elemen dalam rendang bukan cuma soal rasa, tapi juga punya makna mendalam dalam kehidupan sosial orang Minang. Sejak dulu, orang Minangkabau terkenal suka merantau. Mereka nggak cuma membawa budaya dan adat, tapi juga kuliner khas mereka, termasuk rendang. Makanya,
Sekarang kita bisa nemuin rendang di mana-mana, dari warung sederhana di Indonesia sampai restoran mewah di luar negeri. Popularitasnya makin meningkat setelah CNN menobatkannya sebagai makanan paling enak di dunia pada tahun 2011 dan 2017. Di luar negeri, rendang sering disajikan dalam berbagai bentuk seperti rendang burger, burger dengan daging rendang sebagai patty, rendang tacos, rendang dijadikan isian dalam tortilla ala Meksiko, rendang sushi, kombinasi unik dari Jepang dan Indonesia. Menariknya, rendang juga udah masuk ke supermarket di luar negeri dalam bentuk kemasan siap saji. Ini bukti kalau rendang udah mendunia. Jadi, siapa penemu rendang? Jawabannya bukan satu orang, tapi merupakan hasil dari tradisi panjang masyarakat Minangkabau. Dari makanan perantau, rendang berkembang jadi kuliner legendaris yang diakui dunia. Sekarang kita tahu bahwa rendang bukan cuma makanan lezat, tapi juga punya sejarah, filosofi, dan teknik memasak yang luar biasa. Gimana makin bangga sama kuliner Indonesia? Kalau kamu suka cerita menarik tentang makanan dan sejarahnya, jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan fakta-fakta unik lainnya di seputar cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.